Oke teman-teman, selamat datang di channel ini, channel yang bahas tentang semua cerita dan sampai jenis. Dan pada kesempatan kali ini saya akan membahas yaitu apakah teman-teman di sini pemula, apakah masih awam dan semacamnya, dan ingin sekali ikut olahraga menembak. Jadi teman-teman mungkin bingung ya ingin memilih divisi yang mana. Antara lain di sini di olahraga menembak ini di Indonesia khususnya ada beberapa macam teman-teman ya, yaitu dari senapan angin, airsoft gun, bahkan senapan api. Jadi akan kita bahas satu persatu agar teman-teman nanti bisa menentukan bagaimana caranya untuk bergabung ke dalam organisasi dan juga biar teman-teman bisa menentukan pilihan lebih baik buat teman-teman yang mana, karena semuanya ada kurang lebihnya. Jadi mari kita bahas setelah intro yang satu ini. Dan kembali lagi dengan saya. Jadi di sini teman-teman, di Indonesia sendiri ada organisasi untuk menembak teman-teman ya. Yaitu jika kalian bergabung di senapan angin ataupun juga senapan api, teman-teman urusannya dengan Perbakin atau Persatuan Penembak Indonesia. Dan yang kedua, jika teman-teman ingin bermain airsoft gun, sebenarnya airsoft gun ini bisa ke Perbakin, bisa ke Porgasi. Nah, kayak contohnya saya kalau ikut AIPSC itu dia tuh lebih ke Perbakin teman-teman. Tapi kalau ke Porgasi itu biasanya seperti wargame, skirmish dan semacamnya, dan itu masuknya ke Porgasi. Nah, jadi untuk perbedaannya di sini teman-teman, yang pertama ya. Jadi gini teman-teman, kalau Porgasi itu biasanya tuh olahraganya tuh dikelola oleh Kormi, yaitu Komite Olahraga Rekreasi Indonesia. Dan kalau Perbakin ini dari KONI, yaitu Komite Olahraga Indonesia. Nah, jadi teman-teman, di sini sudah ada perbedaannya dari awal ya, tergantung di kota teman-teman sendiri ada yang mana, apakah cuma ada Perbakin atau ada keduanya. Jadi teman-teman bisa milih dan bisa menentukan ingin masuk yang mana. Dan sekarang kita lanjut ke tipe olahraganya atau divisi-divisinya teman-teman ya. Nah, di sini kita bahas yang pertama dari airsoft gun dulu teman-teman ya. Nah, airsoft gun ini kan banyak bisa digunakan sebagai olahraga, yaitu seperti tembak reaksi atau AIPSC khusus airsoft gun, dan juga ada skirmish atau wargame teman-teman ya, bisa perang-perangan lah intinya lah, perang-perangan, nanti main sportivitas dan semacamnya. Nah, jika teman-teman ingin memasuki olahraga airsoft gun atau memulai olahraga menembak di airsoft gun teman-teman ya, teman-teman biasanya ini bisa mencari seperti saya bilang tadi ya. Kalau ada Perbakin saja bisa masuk Perbakin, kalau ada Porgasi bisa masuk Porgasi teman-teman ya. Dan Inasok juga sepertinya sekarang juga sudah ada, karena saya agak asing karena di sini belum ada teman-teman gitu. Nah, jadi teman-teman untuk masuknya bisa lewat sana dulu. Dan selanjutnya untuk airsoft gun itu biasanya teman-teman tuh jangan membeli unit terlebih dahulu teman-teman ya. Usahakan masuk saja ke organisasinya. Terus setelah itu sudah kenal banyak orang dan sudah ada referensi lah intinya, referensi unit-unit beli yang apa, biar teman-teman nggak nyesel dan nggak salah untuk memilih unit waktu di awal teman-teman. Jadi itu tujuannya, teman-teman jangan beli dulu. Dan di sini kalau teman-teman bermain airsoft gun ya, yang pertama kan ada tembak reaksi. Nah, itu tembak sambil lari-lari teman-teman, dan itu juga pernah saya ikuti, tembak sambil lari-lari, dan itu dikejar waktu juga poin teman-teman. Dan selanjutnya kalau yang wargame atau skirmish itu perang nih teman-teman ya. Ya sama seperti kalau teman-teman main game seperti COD atau Free Fire atau PUBG sekalian. Jadi sama seperti itu teman-teman. Olahraganya itu saling tembak-menembak dan sportivitas, jika kena bilang hit. Untuk masuknya tidak terlalu sulit ya, tinggal masuk saja teman-teman, terus daftar dan ikuti administrasi serta regulasi yang sudah ditentukan di klub tersebut. Untuk kekurangannya itu kita lebih ke ini teman-teman ya, apalagi buat pemula ya, kekurangannya itu emang di biaya. Itu bukan kekurangan, emang tentunya aslinya. Cuman kan kendalanya itu ada di biaya. Unit-unit ini relatif emang agak mahal teman-teman, apalagi yang GBB atau pakai gas tuh itu lumayan mahal. AEG pun juga lumayan mahal bagi pemula, kadang kan masih agak berat gitu loh untuk mengeluarkan budget sebesar itu hanya sekedar untuk hobi. Tapi lagi-lagi ini konsekuensi kita ya teman-teman ya, kalau emang pengen berolahraga di olahraga menembak ini. Dan untuk jalur prestasinya juga banyak teman-teman kalau dari airsoft gun. Jadi AIPSC itu juga ada jalur prestasinya, dan juga untuk skirmish itu wargame biasanya juga ada lomba-lombanya teman-teman, bahkan di woodland atau di hutan-hutan atau di perkotaan
pakai bangunan yang tidak terpakai, terbengkalai atau semacamnya. Jadi emang sama-sama bisa diarahkan ke prestasi juga teman-teman. Dan kesimpulannya kalau airsoft gun, teman-teman, yang pertama harus siap budget, yang kedua harus siap mental juga ya, siap sakit kalau main scrimmage atau war game ya. Dan yang ketiga harus siap-siap konsisten teman-teman, dan jangan bosan ya. Kalau bosan-bosan, dikit-dikit bosan itu resikonya teman-teman, aduh, sudah beli unit mahal-mahal, ntar bosan atau gimana, itu kan sudah gak enak gitu teman-teman. Dan itu untuk yang airsoft gun. Jadi kalau teman-teman dari pemula ingin masuk olahraga menembak dan ingin mengikuti divisi yang airsoft gun, teman-teman, ya kurang lebihnya seperti yang saya jelaskan barusan itu teman-teman. Dan oke, sekarang kita lanjut ke senapan angin. Nah, senapan angin teman-teman, ini banyak juga untuk cabang-cabangnya. Senapan angin tentunya ini ada di bawah naungan Perbakin. Nah, jadi kalau di Indonesia ini senapan angin ini kalibernya emang sudah maksimal 177 atau 4,5 mm. Untuk kalibernya dibatasi segitu teman-teman ya, jangan sampai melebihi itu karena itu akan melanggar. Dan senapan angin ada beberapa tipe. Ada yang PCP atau gas, ada yang uklik atau kompa, ada yang gejluk yang seperti PCP cuman kompanya sudah include ya teman-teman ya. Dan ada yang spring. Nah, jadi teman-teman, itu fungsinya itu beda-beda. Kalau teman-teman memilih untuk ikut senapan angin terus yang pakai senapan kompa itu atau uklik teman-teman ya, itu biasanya diarahkannya ada teman-teman kalau masih lomba-lomba yang di daerah itu, biasanya itu ada rifle hunting namanya, itu sama seperti tembak target 10 meter, dan itu biasanya pakai senapan uklik teman-teman. Jadi dikompa dulu baru menembak. Nah, itu biasanya pakai 10 peluru dan jarak 10 meter menggunakan target kertas lisan teman-teman. Dan selanjutnya juga bisa diarahkan ke hunting. Nah, tentunya hunting di sini hunting yang diperbolehkan teman-teman ya, hunting hama atau semacamnya, bukan hewan-hewan dilindungi. Dan emang sebaiknya kalau hunting itu sekarang emang banyak pembatasan teman-teman. Jadi tentunya kalau senapan angin ini, semua senapan angin bisa dibuat hunting. Nah, seperti itu. Cuman lagi-lagi kembali ke kebijakan teman-teman sendiri. Terus selanjutnya PCP teman-teman. PCP ini bisa digunakan kalau di Perbakin ya. Itu buat lomba-lomba teman-teman. Lombanya itu antara lain kayak band race, multi ring dan semacamnya. Oh ya, mohon maaf hampir lupa. Kalau yang uklik tadi itu ada tripod ini teman-teman, metal silhouette. Tapi itu jaraknya itu 17 meter. Dan juga kalau pakai teleskop itu 25 meter. Tapi kalau peraturan yang baru ini, mungkin ada peraturan yang baru, itu sudah tidak termasuk, saya juga tidak tahu lagi. Dan yang jelas dulu pengalaman saya waktu sekolah itu saya sempat main rifle hunting sama main metal silhouette, itu 3 posisi, jadi tiarap duduk berdiri, itu untuk uklik. Nah, kalau untuk yang PCP kembali kita ya, PCP itu bisa dibuat band race. Band race itu menembak jarak 25 meter ataupun lebih dengan posisi teman-teman nih duduk dan ada tripodnya atau ada penyanggahnya. Jadi itu biasanya ditembak itu sasaran-sasaran teman-teman, lesan-lesan itu dijajar di satu kertas, itu ada beberapa lesan. Nah, terus itu ditembak, terus nilainya besar-besaran. Dan juga ada yang pakai ini juga sih, pakai siluet juga. Dan tentunya kalau pakai siluet itu terus pakai PCP, itu lombanya biasanya ada di multi range. Jadi multi range itu jaraknya itu ada 4 ini teman-teman, 4 jarak yang harus ditempuh, dan itu targetnya beda-beda. Jadi yang pertama itu ada di jarak kurang lebih 17 meter ya itu ya, terus di jarak 25, 33 dan 40-an. Jadi untuk targetnya itu ayam, setelah itu babi, setelah itu kalkun, dan setelah itu kambing. Itu siluetnya teman-teman. Jadi target besinya itu berbentuk seperti itu. Dan kalau spring itu yang ada yang dipatah itu teman-teman, yang dipatah tenaganya pair itu. Nah, spring itu biasanya digunakan untuk tembak target. Kebanyakan emang dibuat untuk lesan teman-teman. Akan tetapi juga bisa dibuat metal silhouette yang tripos atau 3 posisi. Nah, sekarang kurang lebihnya teman-teman ya. Kalau masuk Perbakin teman-teman emang harus siap-siap ini, bertanggung jawab. Kalau teman-teman seperti masuk organisasi, nah disitulah tanggung jawab kita itu dibutuhkan di sana teman-teman. Dan juga untuk pendaftarannya, biasanya itu pertama-tama emang mengikuti klub-klub di daerah. Jadi setiap kota tuh biasanya sudah ada Perbakinnya, dan Perbakin itu mesti memiliki beberapa klub. Jadi teman-teman bisa ikuti klub-klubnya di sana, dan lagi-lagi lebih baik beli unit setelah bergabung. Jadi sudah tanya-tanya dan semacamnya baru bergabung teman-teman. Dan resiko emang juga sih, kalau kekurangannya tuh resikonya teman-teman kalau tidak benar-benar safety,
itu akibatnya juga fatal teman-teman. Nah, untuk unitnya harganya namanya senjata namanya senapan ya teman-teman ya, emang lumayan agak nge-up sih ya, apalagi cari yang spek lomba itu akan sangat nge-up teman-teman. Nah, seperti itu untuk senapan angin. Jadi teman-teman yang ingin masuk senapan angin, sudah saya sebutkan barusan, pertimbangkan hal barusan. Jadi teman-teman bisa menentukan ingin masuk divisi yang mana dari senapan angin. Kalau mau ikut lomba yang mana, prestasi yang mana. Jadi teman-teman bisa milih. Dan selanjutnya ini tambahan teman-teman ya. Kita mungkin bahas yang senapan api. Nah, senapan api ini tidak banyak saya jelaskan di sini. Jadi intinya teman-teman kalau senapan api itu teman biasanya harus punya pengalaman minimal 4 tahun di klub Perbakin yang sudah saya sebutkan tadi. Jadi teman-teman sudah masuk klub dan itu ada minimal 4 tahun, itu baru bisa dikeluarkan rekomendasinya untuk ke Perbakin provinsi untuk teman-teman mengikuti penataran atau semacamnya. Kalau senapan api ini bisa dibuat ada 3 tipe. Yang pertama itu, ini saya tahu teman-teman ya. Yang pertama itu ada berburu, yang kedua target, yang ketiga bela diri. Nah, dari ketiga ini teman-teman sama-sama beda untuk penatarannya teman-teman ya. Penatarannya ini beda dan biayanya pun juga beda, dan tentunya resikonya sangat besar juga. Psikologi teman-teman dan semacamnya itu dites juga di sana teman-teman. Dan kalau resikonya ya jelas resiko ya, kekurangannya ya bukan kurang, jadi sama lagi-lagi lah sangat mahal untuk biayanya teman-teman ya, karena biaya penataran sendiri pun saya ingat-ingat ya, ini beberapa tahun yang lalu, kurang lebih 5 tahun yang lalu saya sempat dapat informasi penataran itu untuk warga sipil itu, ini yang berburu teman-teman ya, itu 9 juta untuk penatarannya saja. Dan setelah itu biasanya teman-teman tidak boleh untuk langsung membeli unit, dan itu unit nunggu hibah teman-teman, hibah dari anggota yang sudah pensiun ataupun semacamnya seperti itu. Nah, jadi olahraga menembak ini sangat lengkap sebenarnya teman-teman ya, sangat lengkap, dan ya seperti itulah. Jadi teman-teman bisa menentukan sendiri. Dan bagaimana teman-teman, kita sekarang sudah masuk kesimpulannya ya. Kesimpulannya, jadi kalau teman-teman ingin bergabung ke olahraga menembak, sedangkan teman-teman masih bingung mau masuk yang mana, masuknya gimana, lewat apa, terus semacamnya, ya paling mudah teman-teman ikuti dulu klub di masing-masing daerah. Terus teman-teman di sana pasti sudah bisa berkembang kok. Jadi intinya di sana saja sebenarnya teman-teman untuk masuk, dan tentukan ikut yang mana gitu loh. Mau ikut yang senapan angin kayak, mau ikut yang senapan api, atau ikut yang airsoft gun atau semacamnya. Itu bisa teman-teman pikirkan lagi, dan tentunya yang dipersiapkan yaitu pertama mental, yang kedua juga budget teman-teman. Itu penting. Nah, mental kenapa juga penting? Karena teman-teman kalau ikut airsoft gun, tahu ya, mentalnya masih belum kebentuk, belum bagus tuh gimana teman-teman beli unit pistol, itu biasanya itu disalahgunakan juga teman-teman, atau dipamer-pamerkan ke teman-temannya, ditaruh di pinggang, mau nongkrong di kafe taruh di pinggang semacamnya, itu tidak direkomendasikan sekali, dan itu tentunya bukan perilaku seorang penembak teman-teman. Jadi ya seperti itulah, teman-teman bisa milih mau ikut yang mana. Mungkin ada yang kurang saya jelaskan ya, atau semacamnya, atau saya lupa jelaskan di sini, teman-teman bisa tulis saja di kolom komentar. Atau teman-teman yang sudah gabung di klub-klub ini, mana suaranya ini, dari klub mana nih, kita absen-absen dulu, dan biar kita semua lebih akrab juga ya. Kita absen-absen dulu di kolom komentar. Terus siapa tahu aja yang mau tanya-tanya juga, ada yang kurang jelas dari video ini atau semacamnya, tulis aja di kolom komentar. Jadi kita diskusi di sana untuk bagaimana caranya kita jadi seorang penembak, atau yang ingin berolahraga menembak tapi masih bingung dan malu-malu untuk masuk. Dan yang penting nggak usah malu-malu teman-teman ya. Nah, sudah cukup sekian. Apa yang ditambahkan lagi ya? Sudah tidak ada yang ditambahkan lagi. Sampai jumpa di video saya selanjutnya, dan see you.